Shalom, selamat pagi, damai di hati. Mari kita mendengarkan lanjutan renungan harian yang diambil dari buku Jangan Kita Melupakan Sejarah. Judul renungan tanggal 30 April, Kapan Memulai Sabat? Bagian ketiga. Di dalam kitab Kisah Para Rasul 17 ayat 11, demikian firman Tuhan, setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, Alkitab dan menyelidikinya dengan tekun merupakan hal yang utama bagi para penganut Advent hari Sabat yang mula-mula. Demikianlah seperti yang kita lihat kemarin tentang waktu untuk memulai dan mengakhiri Sabat. James White melaporkan bahwa pendalaman Alkitab oleh Andrews pada akhir tahun 1855 telah meyakinkan hampir semua yang hadir bahwa waktu matahari terbenam adalah waktu yang tepat memulai Sabat. Ia tidak ragu lagi untuk ikut dalam kelompok itu. Namun tidak semua orang setuju dengan kesimpulan Andrews, seperti yang dikatakan White, Bates, dan beberapa orang lainnya pada saat itu tidak selaras dengan jemaat. Bates telah mengajarkan pandangannya tentang pukul 18.00 selama 1 dekade, dan ia bersikeras mempertahankan pendapatnya. Disinilah masalahnya. Beberapa pemimpin gerakan itu berpegang teguh pada posisi lama, bahkan setelah pelajaran Alkitab dengan jelas mengemukakan ayat demi ayat bahwa senja dalam Alkitab dimulai saat matahari terbenam, dan oleh karena itu Sabat juga harus dimulai saat matahari terbenam menurut definisi Alkitab. Bagaimanapun, Tuhan telah dengan jelas mengajarkan bahwa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Dalam kitab Imamat 23 ayat 32. Meskipun bukti studi Alkitab sudah jelas mengenai topik tersebut, namun Bates dan beberapa orang lainnya masih berusaha membenarkan pandangan lama mereka dengan penerapan logis berdasarkan pikiran mereka yang ditunjang oleh ayat-ayat yang diambil dari sana sini. James White tidak menyebutkan siapa beberapa orang lain yang menentang jemaat mengenai topik waktu memulai hari Sabat. Namun, Uriah Smith memberitahu kita setidaknya siapa yang satu dari mereka. Dia adalah Ellen White. Ketegangan atas masalah ini dengan 2 dari 3 pendiri gerakan gereja Masih Advent hari ke-7 yang tidak selaras dengan mayoritas pastilah hal yang serius dan jelas bagi semua orang. 2 hari setelah Andrews menyampaikan kajiannya, James kemudian mengenang. Mereka mengambil waktu khusus untuk berdoa, di mana Nyonya White mendapat penglihatan. Salah satunya adalah bahwa waktu matahari terbenam adalah benar. Hal itu menyelesaikan masalah dengan saudara Bates dan yang lainnya, dan sejak itu keharmonisan umum telah terjalin di antara mereka mengenai hal ini. Suka atau tidak, masih ada saja hal-hal yang membuat kita di gereja tidak sependapat. Kita dapat bersyukur bahwa Tuhan selalu bersedia membimbing umatnya menuju persatuan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini di akhir bulan April. Tuhan Yesus memberkati. Amin.